Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam, delegasi dari STAI Al-Utsmani Bondowoso, dalam rangka memenuhi tugas Diklat PIMNAS 2 tahun 2021. Kebetulan tema yang akan saya bawa adalah tentang mahasiswa, teknologi, dan supremasi era digital. Saya beri judul Perang Era Digital dan Mahasiswa Tampil Sebagai Panglima. Industri 4.0 tentunya sudah banyak yang tahu dan mendengar istilah ini, di mana dunia memasuki babak baru yang semua sektor dijajah oleh teknologi. Jadi, masyarakat Indonesia dituntut untuk bisa menguasai dan menyesuaikan diri dengan zaman yang terus berevolusi ke arah yang lebih maju. Dampaknya, beberapa pekerjaan manusia akan mengalami kepunahan dan akan muncul beberapa pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan skill dalam teknologi. Seperti contoh, cyber security, cloud computing, mobile technology, machine to machine, 3D printing, advanced robotic, dan lain sebagainya. Bagi orang yang penguasaannya dalam teknologi rendah, tentu akan kalah dalam persaingan. Kemajuan teknologi banyak memberikan suplai positif bagi manusia, akan mempermudah pekerjaan manusia. Namun tak dapat kita abaikan dampak negatif yang kian hari kian meningkat. Yang paling tampak sekarang ialah beredarnya informasi-informasi di sosial media. Jika dulu yang bisa memberitakan itu hanya awak media seperti televisi, radio, sekarang semua orang seakan menjadi reporter dan mengupload berita apa saja ke dalam jejaring raksasa dunia. Informasi yang masuk tidak semuanya dapat dipercaya. Media saat ini seperti bisa mengomando jalan pikiran masyarakat. Misinformasi dan hoak seperti air bah yang membanjiri sosial media. Maka tak heran jika di Indonesia banyak radikalisme dan intoleran yang sulit dibendung. Sasarannya biasanya ialah merombak tatanan negara yang sah. Mereka ingin membangun negara sendiri dan membentuk khilafah yang menurut mereka sesuai dengan syariat. Karena menurut mereka negara Indonesia yang ada sekarang dinilai dengan negara kafir, dan Pancasila dianggap sesuatu yang menghapuskan syariat Islam. Lain pula di barat, media sekarang memberitakan tentang Islam teroris, Islam itu keras. Hal ini tentu berdampak akan banyaknya maraknya Islamofobia, dan sasarannya adalah umat Islam sendiri. Nah, teman-teman, inilah yang disebut perang era digital. Dan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tak bisa tinggal diam. Kita diharuskan untuk bersiap menghadapi pertempuran dahsyat yang sesungguhnya telah dimulai. Menyiapkan pertahanan untuk melindungi pemikiran kita, melindungi anak-anak bangsa sendiri dari pemikiran ekstremis. Karena merekalah, anak-anak itulah yang akan menjadi masa depan bangsa. Kalau generasi muda, generasi anak-anak mudah terpengaruh, maka esok baik Indonesia maupun Islam sendiri akan mengalami kekalahan. Untuk saat ini tidak cukup hanya dengan membangun benteng pertahanan, karena bisa saja benteng pertahanan akan rubuh. Bisa saja anak-anak muda kita penasaran dengan sesuatu yang ada di luar, penasaran dengan teknologi yang semakin melejit hingga mereka melompati benteng. Begitu sulitnya membendung arus informasi yang masuk, maka apa yang harus kita lakukan? Dalam peperangan, kita dituntut untuk cepat, tepat, dan skill yang hebat. Maka kita di tengah arus yang mengombang-ambingkan, kita harus bisa berenang. Kita harus ajari anak-anak kita untuk berenang dalam arus informasi yang kian menenggelamkan zaman. Di sini ada hadis yang menarik dari Rasulullah SAW. Beliau pernah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, beliau bersabda, ajari anak-anak kalian memanah dan berenang.
Tentu dalam hal ini berenang yang dimaksud ialah dalam artian berenang di tengah arus yang menghanyutkan. Lalu memanah. Memanah di sini maksudnya kita adalah membidik. Kita melesatkan anak panah cinta kepada mereka-mereka. Kita beritahu mereka bahwa Islam itu kasih sayang, Islam itu harmonis, Islam itu mengajarkan kedamaian, Islam itu rahmatan lil alamin. Dan lesatkan informasi-informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Kita sangkal informasi-informasi yang keliru dan hoaks, kabar yang bisa meresahkan masyarakat. Seperti contoh yang pernah beredar ketika COVID-19 kemarin-kemarinnya ini. Pernah beredar, masyarakat dihimbau untuk memasak telur di malam hari lalu memakannya. Ada pula yang harus membuat ketupat dan semacamnya. Itu adalah kabar-kabar yang bisa menyesatkan. Lalu, di manakah peran mahasiswa? Di sini, peran mahasiswa sangat penting. Mahasiswa yang dianggap sebagai agen of change atau agen perubahan tentu memiliki pemahaman yang baik. Kita harus bisa mengawal masyarakat untuk menghadapi era 4.0. Terlebih masyarakat desa yang terbilang jauh dari segi modernitas. Akibatnya, ketika COVID-19 kemarinnya ini menyerang, yang paling dirugikan adalah sektor pendidikan yang ada di desa-desa. Mereka kewalahan dalam menyesuaikan diri, selain karena sinyal yang lemah, mengisi paketan yang terlalu mahal, ditambah lagi peraturan PPKM yang melarang warganya untuk keluar rumah, sedangkan mayoritas pekerjaan di desa itu ialah bertani dan tugasnya itu tidak bisa digantikan dengan alat-alat digital saat ini. Nah, untuk itu mahasiswa diharuskan untuk cakap, kreatif, memberi inovasi baru. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, yang bisa kita lakukan ialah mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya? Mencintai diri sendiri mungkin bisa kita mulai dengan semakin rajin membaca buku, semakin rajin masuk sekolah, aktif di perkuliahan, aktif di organisasi, dan semacamnya. Maka sayang sekali kalau ada mahasiswa yang masih luntang-lantung ke sekolah. Itu cerminan bahwa kita tidak mencintai diri sendiri. Kedua, mahasiswa harus memahami sejarah. Mendalami dan meneliti poros zaman, karena sejarah bukan hanya berisi cerita demi cerita, kejadian demi kejadian dramatis yang melegenda atau mitos. Kita dari sejarah bisa banyak belajar, banyak pengetahuan, dan akhirnya kita bisa memahami langkah apa yang bisa kita ambil selanjutnya, langkah apa yang paling baik untuk kita ke depan. Itulah mungkin kenapa di Al-Quran itu banyak sejarah-sejarah umat terdahulu dan bukan hanya berisi tentang hukum-hukum syariat. Ketiga, mahasiswa harus berani menyuarakan kebenaran, keadilan, dan menerapkan kesejahteraan. Menyuarakan kebenaran bukan hanya dengan demonstrasi, turun ke jalanan, berteriak-teriak, reformasi, dan sebagainya. Bukan hanya itu. Menyuarakan kebenaran itu bisa dengan banyak cara. Contohnya dengan menulis di media sosial, membuat kesejahteraan di masyarakat. Mungkin juga bisa dengan menciptakan alat-alat baru yang kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaannya, terutama yang berada di desa-desa. Dan perlu diingat, mahasiswa itu tidak boleh menjual suaranya, karena mahasiswa lepas dari perpolitikan. Kita tidak boleh menyuarakan suara karena uang. Keempat, kita mahasiswa harus bisa berkolaborasi. Tidak bisa kita bekerja sendiri, apalagi di tengah media yang begitu pesat, di tengah media yang begitu saling berkaitan di dunia. Kita harus juga bisa memanfaatkan kecanggihan. Kita harus juga bisa memanfaatkan WA mungkin, Instagram, Zoom meeting, atau apapun untuk menyatukan pendapat. Untuk itu, semakin canggih teknologi, harus semakin canggih pemikiran kita. Terakhir, apa yang harus dilakukan mahasiswa? Ialah mahasiswa harus segera lakukan tindakan.
mahasiswa harus bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan kreativitas, menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Ditambah lagi, Indonesia mulai persiapan memasuki era Society 5.0, yakni di mana akan ada 1.800 startup atau bisnis baru. Sedang Indonesia secara makro mempunyai 3 sektor potensial, yakni agrikultur, manufaktur, dan ICT, informasi, communication, and technology. Namun, kalau kita memasuki daerah pinggiran di desa-desa itu, masih banyak daerah-daerah Indonesia yang ketinggalan. Untuk itu, mahasiswa harus bisa mengimbangi bagaimana sekiranya di daerah pedesaan itu teknologinya juga semakin melejit. Karena jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka akan menyebabkan banyak perpindahan penduduk desa menuju kota, urbanisasi. Karena peluang besar yang tersedia sekarang ada di kota. Kalau kita mahasiswa tidak bisa memperbaiki, paling tidak menyediakan lapangan kerja di desa, membangun inovasi baru, maka diprediksi tahun 2045 seluruh penduduk di desa akan memenuhi kota. Inilah tantangan kita mahasiswa 2021 menghadapi era supremasi digital. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.